Nah, di UPZ FEBI Unhas Jember ini, nilai-nilai dasar budaya seperti apa sih Bapak yang tertanam pada stafnya terutama? Salah satu yang dikembangkan oleh UPZ FEBI Unhas, ya berangkat dari sebuah nilai yang sempat ditanamkan oleh Ki Ahmad Siddiq. Nama universitas kita itu kan nama universitas yang tabarukan itu loh ya namanya. Itu kalau bahasa Arabnya tabarukan kepada Ki Ahmad Siddiq. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, I would like to say welcome to the podcast of APSAE, Association of Public Sector Accounting Educator. This is such an honor for me to be here as the host and to be part of all of you. My name is Zarotun Nur Fadila, and I also would like to accompany you in our today's discussion with our special guest and also amazing topic. Dan perlu teman-teman ketahui ya, bahwa ini merupakan podcast pertama kita, podcast perdana. Dan merupakan sebuah persembahan yang sangat luar biasa, dipersembahkan langsung oleh APSAE untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada teman-teman yang ada di rumah tentang salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Adapun tema yang kita angkat nih pada kesempatan kali ini yaitu bersama APSAE membangun religiusitas melalui UPZ. Dan pastinya kita juga akan berdiskusi terkait topik yang sangat menarik dan pastinya juga relate sama teman-teman mahasiswa terutama ya. Mahasiswa yang mengambil program studi akuntansi dan memiliki concern dalam bidang akuntansi sektor publik. Nah, maka dari itu, I really want you to make sure that you have to watch this video until the end and never even skip it. Baik teman-teman, di sini kita sudah bersama narasumber kita, narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Dr. Haji Fauzan, SPD MSI. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unhas Jember dan juga merupakan dosen dari program studi akuntansi syariah. Dan saya ingin menyapa beliaunya terlebih dahulu nih. Halo Bapak, Assalamualaikum. halo juga, waalaikumsalam. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini, pagi ini kita sehat dan saya sehat lah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Nah, bagaimana nih Bapak perasaannya bisa berbagi ilmu di bulan Ramadan ini? Bahagia sekali lah, karena tidak ada ilmu yang mandek. Saya berpendapat bahwa ilmu semuanya akan berkembang, sehingga kita harus berbagi. Wah, keren sekali. Dan sebelum kita mulai, mungkin Bapak ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu nih Bapak. Halo semua, sahabat APSAE, tonton kami ya sampai habis. Selamat menonton. Selamat menonton bagi teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih kepada Bapak Fauzan. Dan saya ingin kembali kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Mungkin teman-teman penasaran apa sih Kak yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang organisasi pengelola zakat, dalam hal ini UPZ FEBI Unhas Jember. Nah, organisasi ini merupakan organisasi non-profit. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, non-profit. Maka di sini kita tidak berfokus untuk mencari keuntungan. Nah, di organisasi ini nantinya akan menghimpun dana berupa zakat, infak, dan juga sedekah yang pastinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat yang sangat membutuhkan.
Dan di kesempatan kali ini, selain kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana sih sejarah dari UPZ FEBI Winhas Jember, kita juga akan mengupas tentang akuntabilitas organisasi tersebut dan juga bagaimana sih transparansi dari laporan keuangan UPZ FEBI Winhas Jember. Nah, berbicara soal akuntabilitas dan juga transparansi, tentunya ini merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya untuk organisasi yang bersifat profit oriented, tetapi juga organisasi yang bersifat non-profit oriented. Nah, dari sini organisasi tersebut bisa mendapatkan legitimasi ataupun kepercayaan dari masyarakat. Nah, teman-teman, melalui topik ini, teman-teman bisa melakukan analisis atau juga bisa mengcompare gitu ya, bagaimana sih sebuah teori itu diimplementasikan dalam praktiknya. Dan tentunya akan dibahas oleh Bapak Fauzan. Nah, bagaimana Bapak? Apakah sudah siap untuk berbincang-bincang dengan kita? Siap. Oke, nah seperti yang sudah saya mention tadi Bapak bahwa di sini kita akan mengkulik tentang akuntabilitas dan juga transparansi gitu ya. Tapi sebelum itu kayaknya kurang afdol nih Bapak kalau kita belum mengenal tentang apa sih UPZ FEBI Winhas Jember, sejarahnya seperti apa, dan sepertinya juga ada dua istilah yang sedikit berbeda tetapi pengucapannya hampir sama gitu, OPZ dan UPZ. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu nih Bapak. Oke, terima kasih. Saya akan coba menjelaskan ya pertama dari UPZ secara historis di FEBI Winhas, karena yang selama ini ada di FEBI Winhas adalah UPZ, Unit Penghimpun Zakat. UPZ ini sebenarnya merupakan sebuah organisasi, kalau tadi sudah disampaikan, non profit yang tidak ada kaitannya dengan sebuah keuntungan, tapi ini akan berdampak signifikan dalam peningkatan ekonomi rakyat, sebenarnya begitu, atau umat itu ya. Secara historis UPZ di FEBI Winhas itu berdiri pada tahun 2018. Yang ketika itu berangkat dari sebuah kegelisahan teman-teman di zakat wakaf. Karena pada saat itu prodi kami di FEBI Winhas itu bukan manajemen zakat wakaf, tapi zakat wakaf. Sehingga ada usaha untuk mencoba membuat unit penghimpun zakat. Dan ini diawali dengan sebuah diskusi, ya, diskusi kecil dengan YDSF. YDSF itu kan Yayasan Donasi Dana Sosial Al-Falah di daerah Jember. Ketika berdiskusi maka muncul pemikiran tentang pembentukan lembaga yang namanya Unit Penghimpun Zakat atau UPZ. Namun karena pemerintah melalui Basnas mengharuskan semua UPZ yang ada itu harus nyambung secara secara keorganisasian dengan Basnas, maka pada tahun 2019 UPZ di FEBI Winhas itu beralih ke di bawah naungan atau di bawah koordinasi dari Basnas. Itu ceritanya begitu. Sehingga berdasarkan SK Basnas nomor 033 ya tahun 2019, maka praktis ya secara resmi UPZ di Winhas, terutama UPZ di FEBI Winhas itu masuk ke dalam koordinasi Basnas. Itu secara historis. Oke? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi bisa dikatakan bahwa UPZ FEBI ini masih terbilang sangat baru gitu ya Bapak? Ya, masih muda. Dan juga ini sebenarnya inisiatif dari teman-teman sebelum menjadi bagian dari Basnas itu sendiri, nggih Bapak. Nah, pertanyaan yang belum terjawab ini Bapak, sebenarnya UPZ dan OPZ, apa sih yang membedakan? Mungkin teman-teman yang ada di rumah itu masih bingung, kok kayaknya hampir sama gitu, OPZ dan UPZ gitu Bapak.
Perlu saya jelaskan ada perbedaan yang mendasar antara istilah UPZ dan OPZ. Kalau UPZ itu adalah unit penghimpun zakat dan itu boleh dimiliki atau biasanya sih dibentuk oleh lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga yang non pemerintahan. Contoh di lembaga pendidikan itu boleh membentuk unit penghimpun zakat seperti UPZ di Febi Winhas. Adapun kalau OPZ itu organisasi pengelola zakat, organisasi pengelola zakat. Dan organisasi ini adalah kumpulan ya, namanya organisasi kumpulan dari beberapa lembaga amil zakat terkumpul jadi satu, dikenal dengan istilah OPZ, organisasi pengelola zakat. Itu saya kira perbedaan antara UPZ dan OPZ yang bisa saya sampaikan. Ya, gitu ya. Oke, siap. Keren sekali. Jadi teman-teman sudah paham ya sejarah dari UPZ Febi Winhas Jember itu seperti apa dan apa sih yang membedakan UPZ dan OPZ. Nah, berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Bapak. Berbicara soal organisasi, pastinya kita juga berbicara soal nilai-nilai dasar budaya, yang mana juga kita nggak bisa membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Nah, di UPZ Febi Winhas Jember ini, nilai-nilai dasar budaya seperti apa sih Bapak yang tertanam pada stafnya terutama? Salah satu yang dikembangkan oleh UPZ Febi Winhas, saya berangkat dari sebuah nilai yang sempat ditanamkan oleh Ki Ahmad Siddiq. Nama universitas kita itu kan nama universitas yang tabarukan itu loh ya namanya. Itu kalau bahasa Arabnya tabarukan kepada Ki Ahmad Siddiq. Tentunya kita punya nilai dasar yang harus terbangun oleh semua komponen masyarakat atau komponen sivitas akademika di Winhas. Ya. Salah satu nilai yang terbangun di situ sebenarnya adalah nilai jujur. Ya. Terus nilai dia berani mengaku salah. Karena di nilai yang coba dibangun oleh Ki Ahmad Siddiq itu, di situ ada nilai tidak pernah atau jangan pernah mendolimi orang lain. Dan bahasa-bahasa ini yang harus dibangun sebenarnya di setiap organisasi di Winhas, terutama di Febi. Sehingga di UPZ Febi Winhas yang dibangun adalah jangan sampai dia mendolimi semua pengurusnya, jangan sampai mendolimi orang lain. Oke, keren sekali. Jadi memang nilai-nilai tersebut itu sampai sekarang masih tetap dipegang kuat dan diimplementasikan oleh para staf gitu ya Bapak? Ya. Nah, berbicara soal nilai-nilai dasar budaya nih Bapak, bagaimana sih tindakan yang dilakukan oleh UPZ Febi apabila terdapat penyimpangan dalam praktiknya? Karena kita mencoba al-muhafadzatu ala qadimi sholeh gitu ya. Artinya kita tetap pada kerangka kerangka memperbaiki sesuatu yang salah, tapi tidak meninggalkan sesuatu yang benar di masa lalu. Gitu. Artinya begini, ketika ada komponen di UPZ dan komponen sivitas akademika yang salah, kita tetap akan melalui sebuah proses yang namanya proses itu ada proses pemanggilan ya. Setelah itu baru ada pembinaan. Karena kita berada pada posisi di lembaga akademik, di lembaga pendidikan, maka harus ada unsur mendidik di situ. Ya tidak langsung divonis kamu salah, kamu keluar dari ini, jangan.
Karena kami masih mencoba, yang salah itu kan ketika hanya salah sekali masuk halus divonis. Salah sekali ya kita panggil, setelah dipanggil ada perubahan enggak? Kalau enggak ada ya dipanggil lagi perubahan sampai 3 kali. Kalau dalam agama 3 kali. Ya dibina itu loh ya. Benar-benar. Kalau enggak bisa ya dibinasakan gitu loh. Kalau saya gitu. Dan ini dibangun di kita. Kalau misalnya dia tidak bisa dibina ya dibinasakan aja gitu loh. Ya, gitu. Oke, jadi memang diingetin dulu nggih Bapak, Nggih, baru nanti ya. kalau memang tetap berlanjut gitu ya teman-teman, baru dikeluarkan menjadi bagian dari UPZ. Dan berbicara soal penyimpangan tadi nih Bapak, dan ini erat kaitannya dengan penerapan tata kelola organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui dalam bahasa ekonominya yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bapak, dalam implementasinya, apakah UPZ FEBI Unhas Jember sudah menerapkan GCG ini secara maksimal atau memang setiap periodenya itu masih harus ada yang dievaluasi gitu Bapak? Semua yang namanya aturan, yang namanya pedoman ya, entah pedoman teknis ya, atau SOP ya, semuanya tidak akan mandek gitu ya. Semuanya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu loh ya. Kenapa? Karena setiap waktu itu akan ada perubahan ke yang lebih baik terkait dengan good corporate governance. Iya, seperti Ini itu kan Bapak. kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas. Biasanya kan begitu, yang sering nampak lah ya. Yang pertama transparansi. Ketika kita berbicara transparansi, ya ngeri lah. Sebenarnya kalau menurut saya sih transparansi itu ngeri. Yang namanya transparansi kan harus transparan semua. Ya. Tidak ada, kalau bahasa Jawanya tidak ada tedeng aling-aling gitu ya. Semuanya harus disampaikan. Ini namanya transparan. Tapi pada sebuah organisasi ya tidak lantas semuanya harus ditampilkan apa adanya. Ada sesuatu yang misalnya tidak bisa ditampilkan ya, karena terkait dengan etika dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara di UPZ, yang jelas konsepnya adalah dari, oleh, dan untuk. Ini kan ada kaitannya dengan demokrasi juga sih sebenarnya itu loh ya. Kenapa? Karena dari mustahik kan ya, dari muzaki dikelola oleh amil zakat kan gitu, terus diberikan kepada mustahik. Ini kan dari, oleh, terus untuk, kan gitu kan ya. Transparansinya di situ. Jadi kalau misalnya ini bukan misalnya sih, setiap tahunnya begitu. Karena unit penghimpun zakat itu selain menghimpun zakat mal, ya, yang lebih krusial itu adalah penghimpun zakat fitrah. Yang selalu ada tiap tahun hari raya Idul Fitri itu. Dan kita tetap kita ngumpulkan zakat itu dan disalurkan. Nah, kita jelas ini loh hasilnya sekian, disalurkan ya sekian. Cuman karena aturannya amil zakat itu dapat 5%, ya sudah kita juga ngambil. Itu kan begitu. Kita ngikuti aturan agama lah. Transparansi yang kami kembangkan seperti itu. Kalau saya sih melihat transparansi yang berkembang di UPZ FEBI Unhas itu transparansi, selain transparansi by local wisdom, juga by religion, kan begitu ya. Tuh. Terus akuntabilitas itu kan terkait dengan pertanggungjawaban. Kita tetap pertanggungjawabannya, kita tetap akan memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan, anggaplah laporan pelaksanaan, tetap akan ada laporan pelaksanaan. Karena kalau kita berbicara manajemen ya mestinya harus ada organizing, auditing, dan controlling, tetap kita lakukan itu. Tapi yang jelas
tidak semua yang kita lakukan itu anggaplah perfect ya. Iya. Karena tidak ada ilmu yang perfect, semuanya ilmu kan berkembang. Mungkin sekarang begitu, tahun depan mungkin berubah lagi gitu. Mengikuti perkembangan ilmu yang ada. Saya kira itu ya. Oke, jadi memang tidak ada organisasi satupun yang sempurna dan pastinya kita akan terus melakukan improvisasi dari tahun ke tahun gitu ya Bapak. Oke. Tapi satu hal yang dipegang teguh oleh UPZ Febi Winhas Jember ini yakni dari, oleh, dan untuk. Dan pastinya untuk kemaslahatan umat dan juga masyarakat terutama ya Bapak. Oke, teman-teman, kayaknya nih Bapak berbicara soal GCG ini nanti bakal tambah menarik topik pembahasan kita dan pastinya juga topik yang sangat dinanti-nanti oleh teman-teman gitu ya, karena relate banget sama teori yang kita pelajarin di bangku perkuliahan. Nah, tapi sebelum itu Bapak, supaya lebih semangat, gimana kalau kita jargon dulu nih Bapak? Jadi kita punya jargon dari APSAE sendiri. Kalau saya bilang APSAE, maka jawabnya United for Better Public Sector Education. Oke, kita lanjut ke topik kita yang selanjutnya, masih seputar GCG nih Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui dan juga sudah disinggung oleh Bapak Fauzan tadi terkait akuntabilitas dan juga transparansi, yang mana di GCG ini sendiri terdapat prinsip-prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan, dan kewajaran. Nah, di UPZ Febi Winhas Jember ini sendiri apakah sudah mengimplementasikan keempat prinsip dasar tersebut, Bapak? Oke. Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, saya sudah sampaikan tadi terkait dengan prinsip kesetaraan untuk di UPZ Winhas sebenarnya sudah dilaksanakan dan saya pastikan terlaksana. Kenapa? Karena UPZ itu dimiliki oleh semuanya ya. Ini organisasi yang dibangun. Semua komponen di Febi Winhas bukan sebuah kewajiban sih sebenarnya, tapi sudah melakukan penghimpunan zakat, penyaluran ya, menyalurkan zakat ke UPZ atau menyampaikan zakatnya, walaupun itu zakat fitrah ya, sudah karena kami di dekanat atau di pimpinan, di unsur pimpinan itu membuat surat himbauan, dihimbau kepada seluruh komponen sivitas akademika di Febi Winhas untuk menyalurkan zakatnya, zakat fitrah yang berupa beras 2,5 kilo kalau dalam aturan agama, tapi ada yang mengatakan 3 kilo, itu di UPZ dan itu sudah dilakukan. Dan kalau misalnya tidak berupa beras ya harus berupa uang seharga 3 kilo beras. Dan itu tidak ada pengecualian semuanya. Karena himbauan kepada seluruh sivitas akademika di Febi Winhas. Ini kaitannya dengan kesetaraan ya. Ya, tidak ada pengecualian. Ya. Terus terkait yang ketiga ya, keempat ya. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kan nyambung dengan akuntabilitas ya. Kita bertanggung jawab sebenarnya kepada pemberi ya. Atau kepada muzaki sebenarnya. Kita bertanggung jawab kepada muzaki, laporan-laporan itu harus diketahui oleh muzaki yang ngasih, yang memberi. Walaupun tetap kita harus ada koordinasi dengan Basnas. Ya, seperti yang awal saya sampaikan bahwa UPZ itu tetap di bawah koordinasi Badan Zakat Nasional. Ya, perlu diketahui Basnas itu adalah lembaga negara non departemen itu loh. Artinya lembaga negara yang tidak masuk di kementerian. Tapi legal, milik negara. Dan ini
kalau dikembangkan dengan baik, ini akan meningkatkan perekonomian kita. Karena secara agama yang namanya zakat itu kan tidak ada pengembaliannya. Iya, benar Ada sekali. enggak? Zakat terus dia zakat terus minta pengembalian, minta keuntungan, enggak ada. Sebenarnya dia kan transaksi dengan Gusti Allah. Kalau saya ya dia transaksi dengan Gusti Allah. Ketika dia yakin bahwa zakat akan mendatangkan sebuah keuntungan bagi dia secara secara material, dia yakin bahwa semakin banyak dia berzakat, semakin banyak dia bersedekah misalnya, terus mendapatkan mendatangkan keuntungan pada dirinya. Karena itu transaksi dengan Gusti Allah dan itu jaminan dari Gusti Allah. Saya kira Indonesia akan maju kalau zakatnya berkembang. Tidak menutup kemungkinan kalau UPZ di setiap lembaga itu berjalan. Saya yakin ini akan mengurangi mengurangi kemiskinan di Indonesia. Saya tidak mengatakan menghapus kemiskinan, tapi mengurangi kemiskinan. Karena itu sunatullah. Ada kaya, ada miskin. Tidak akan bisa dihapus di muka bumi ini. Itu pernyataan saya ya. Nggih. Karena memang sejatinya zakat itu bukan malah mengurangi harta kita, tapi malah melancarkan rezeki kita gitu ya Bapak. Oke, dan kita memasuki ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh semua mahasiswa, terutama mahasiswa ekonomi Islam nih ya Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa UPZ ini merupakan organisasi sektor publik syariah gitu ya Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bapak, sebagai lembaga syariah, apakah dalam praktiknya itu sudah benar-benar menganut prinsip syariah atau memang masih ada regulasi yang bisa dikatakan masih mengadopsi konvensional lah dikit karena memang ya regulasinya dari situ kayak gitu Bapak. Seperti apa di UPZ sendiri Bapak? Kalau di UPZ itu ya murni syariah. Kalau saya melihat dan saya perhatikan murni syariah. Karena ini kaitannya dengan zakat. Zakat itu kan sebenarnya tidak ada konsep zakat terus konsep konvensional. Makanya kalau di Febi Winhas itu yang paling syariah sebenarnya manajemen zakat wakaf. Kalau saya lah ya. Kalau saya mengatakan begitu karena dasarnya jelas. Tetapi ya pada implementasinya atau penerapannya ya. Yang namanya kita kalau ngomong kebijakan ini ya, ada dua hal yang perlu dipahami. Ada konsep kebijakan, ada konsep kebijaksanaan. Kalau kita sudah pegang konsep kebijakan, itu sudah diterlek sesuai dengan aturan. Kalau yang digunakan adalah aturan atau regulasi agama, maka letterlek agama. Tapi ketika sudah berbicara kebijaksanaan beda. Ini yang saya katakan masuk yang namanya kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Satu misal, kita mau memberi atau menyalurkan zakat. Ada dua pilihan nih. Kita punya saudara, ya agak jauh dari kita. Punya saudara, dia juga masuk pada kategori mustahik atau yang menerima zakat. Sedangkan ada di tempat yang dekat dengan kita, dia tidak ada hubungan saudara. Dia juga berhak menerima zakat. Dua pilihan ini, kalau saya tanyakan ke sampean pilih yang mana? Yang Apa milih yang dekat? Apa milih menyalurkan ke saudara yang berhak menerima zakat? ya kalau menurut saya pribadi ya yang berhak saja. Yang berhak. Mungkin seperti itu. Ini pilihan kan. Nah ini yang saya katakan, ini kebijaksanaan. Ini yang lebih dikenal dengan lokal wisdom. Kearifan lokal. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan memberikan zakat itu pada orang yang anggaplah dekat secara teritorial itu dengan saudara kita yang punya hak juga.
kita akan berpihak loh ke saudara saya kan, karena dia juga berhak untuk menerima zakat kan begitu mesti. Nah ini kearifan lokal ya. Walaupun ini sebenarnya membentur aturan agama, tapi tidak salah. Secara agama tidak salah, tapi membentur, ya kan? Membentur, itu aja. Makanya ketika kita berbicara ini ya, ada konvensional dan kesyariahan, yang jelas manajemen zakat wakaf itu paling syariah menurut saya. Paling syariah dari semuanya gitu ya Bapak, dari semua organisasi syariah gitu ya Karena Bapak. kaitannya dengan zakat, tidak ada zakat yang bisa dipolitisir. Kan Betul tidak sekali. ada kan zakat yang dipolitisir itu kan tidak ada. Regulasinya sudah paten seperti itu ya jelas, Bapak. ya. Oke, baik. Memasuki pertanyaan yang selanjutnya nih Bapak, kita berkaitan dengan stafnya sendiri. Nah, di UPZ ini apakah ada pelatihan secara khusus terutama dari segi perzakatan gitu kan? Tidak semua staf paham terkait hal tersebut Bapak. Kalau UPZ Febi Winhas itu ya dikatakan tidak paham-paham, dikatakan paham ya tidak paham, kan begitu kan? Karena memang tidak ada proses pelatihan. Tapi yang jelas ada beberapa dalam beberapa tahun ini ya kita ya ada beberapa dosen kita yang sudah diikutkan pelatihan keahlian namanya, pelatihan keahlian di Jakarta. Ada 5 dosen kita yang kita kita ikutkan di situ, yang adakan Basnas. Cuman sejauh ini masih belum secara masif diimplementasikan atau disosialisasikan ke semua komponen di Febi. Ya, karena kita kan sebenarnya pangsa pasar kita di kampus itu kan mahasiswa. Kalau kita berbicara apakah ada pelatihan, perkuliahan mereka di manajemen zakat wakaf sebenarnya sudah proses pelatihan. Kan gitu kan? Kenapa? Karena tiap hari berbicara, berdiskusi terkait dengan bagaimana pengelolaan zakat, bagaimana penghimpunan zakat. Mereka lebih paham dari orang-orang di luar gitu loh. Cuman sekarang persoalannya adalah tidak semua mahasiswa ikut tuh jadi pengurus kan begitu. Ada beberapa orang yang kita jadikan pengurus, termasuk dosen-dosennya. Bahkan dosen-dosen di Febi yang mengurus UPZ itu insya Allah saya bisa pastikan sudah mengikuti pelatihan tingkat nasional di Jakarta. Ada 5 dosen. Oke, jadi untuk pelatihannya ini masih sebatas sampai dosen aja dan mahasiswa masih belum merata. Ya perlu saya sampaikan juga bahwa PPL ya. Praktek pengalaman lapangan ya. Itu akan diganti dengan sertifikasi gitu. Ya. Sertifikasi mahasiswa itu loh ya. Sertifikasi keahlian. Sertifikasi keahlian, kalau itu akuntansi syariah, maka keahliannya di bidang apa? Kita cari vendor yang siap untuk masuk ke UIN. Kita sudah menemukan. Kalau ekonomi syariah, dia harus punya keahlian apa? Kalau manajemen zakat wakaf, perbankan syariah, itu harus punya keahlian sendiri di bidangnya. Maka kami akan merubah, ini sudah ada perubahan di RKAKL ya, di Febi Winhas itu sudah mulai ada perubahan bahwa ke depan PPL akan diganti dengan pelatihan sertifikasi keahlian yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Dan ini menjadi nilai tambah bagi mahasiswa. Karena SKPI-nya ya surat SKPI itu kan surat keterangan pendamping ijazah, mereka punya keahlian. Kalau di zakat dia keahlian dalam pengelolaan zakat dan lain sebagainya. Maka ketika dia terjun di lapangan, ketika terjun di masyarakat akan melihat SKPI-nya, akan melihat keahliannya, dia punya keahlian apa. Kalau misalnya di akuntansi, dia punya keahlian di bidang akuntan misalnya dan lain sebagainya.
Itu ya. Wah, keren Ya, sekali. ini akan kita informasikan secara masif. Berarti masih on the way tapi ya Bapak? Sudah Oh, on the way. sudah on the way. Wah, keren sekali. Berarti tiap mahasiswa itu memiliki sertifikasi yang berbeda-beda tergantung pada skill yang dimiliki gitu ya Bapak? Tergantung kepada program studi yang dia. Oh, tergantung pada program studi. Kayaknya saya pengen balik lagi nih Bapak ke semester bawah gitu. Ya enggak apa-apa. Ya nambah biaya lagi. Jangan deh Bapak. UKT-nya kan nambah ya gitu ya. Enggak mau deh kayaknya Bapak. Ya enggak apa-apa, dari AKS pindah ke PS. Nanti SE nanti. Oke, baik. Dan ini kayaknya privilege banget nih bagi adik tingkat dan wajib banget untuk ini ya dimanfaatkan sebaik mungkin sertifikasi ini karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Fauzan karena sebenarnya sertifikasi itu yang paling banyak dibutuhkan terutama di dunia kerja gitu ya Bapak. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terkait pengawasan nih Bapak. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya UPZ ini berada di bawah naungan Basnas. Nah, berbicara soal pengawasan, apakah memang ada tim khusus untuk mengawasi UPZ? Apa memang langsung diawasi oleh Basnas itu sendiri, Bapak? Ini ya, pengawasan yang bagus itu kan sebenarnya waskat itu. Kalau saya istilahkan waskat itu. Pengawasan melekat gitu ya. Kalau saya lah ya. Karena ini adalah sebuah lembaga non-profit dan berbau religius. Ya. Maka sebenarnya pengawasan itu terletak pada dirinya. Kalau saya. Sejauh mana dia punya kejujuran, sejauh mana dia punya tanggung jawab, dan lain sebagainya. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar itu menurut saya sih sekunder aja menurut saya. Sehingga istilah yang kami bangun itu adalah istilah waskat, pengawasan melekat. Yang dimaksud pengawasan melekat itu ya pengawasan yang melekat pada dirinya. Tanpa orang lain pun dia merasa terawasi. Karena ini kaitannya dengan konsep lillahi ta'ala kan begitu. Kenapa? Karena zakat sudah terbangun secara religius, secara konsep agama sudah terbangun. Dan ketika kita merasa jujur dan lain sebagainya, kan kita sendiri yang merasakan itu. Ya, sekali lagi kalau terkait dengan UPZ itu pakai konsep waskat. Walaupun ada beberapa lembaga di koordinasi kita yang berkoordinasi dengan kita, Basnas misalnya, tetap melakukan pengawasan. Tapi yang paling kami lakukan adalah waskat. Pengawasan melekat, ini melekat pada diri kita. Bagaimana rasa tanggung jawab kita. Kita merasa diawasi oleh diri kita, bahkan oleh Tuhan. Karena pertanggungjawaban yang paling berat nanti, karena ini kaitannya dengan rukun Islam ya. Okay. Nah, ini adalah bagaimana dia bertanggung jawab pada Gusti Allah. Kalau saya begitu. Dan ini dilaksanakan di PB Winhas. Jadi bisa dikatakan ini nilai-nilai dasarnya gitu ya Bapak. Dasarnya ini, tetapi ya. Dalam praktiknya memang tetap diawasi ya. Oleh Basnas itu sendiri gitu. Wah, keren sekali. Ada pengawasan sekaligus mestinya sekaligus ada pembinaan. Kita koordinasi terus. Kita jalan koordinasi ya. Karena satu-satunya universitas di Jember yang punya program studi manajemen zakat wakaf itu hanya di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya nih Bapak. Tadi kan juga sudah disinggung bahwa sebenarnya dari segi transparansi juga sudah dilaksanakan. Nah, akuntabilitas dari segi standarnya itu seperti apa sih Bapak dalam pelaporannya? Oke, kalau terkait dengan pelaporan ya, apalagi ini sebuah unit penghimpun zakat yang harus diketahui oleh semua orang ya. Di UPZ itu sebenarnya sudah diatur gitu loh ya. Di Ikatan Akuntansi Indonesia itu melalui PSAK 109 kalau tidak salah. Tetapi pada proses implementasi di UPZ Winhas
pelaporan itu sangat sederhana. Tidak terlalu mengikuti secara mendalam mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh IAI atau yang dikenal dengan istilah PSAK 109. Tapi kita lebih mempermudah. Yang penting semua bisa dilaporkan secara terbuka. Dan saya rasa di semua lembaga amil zakat itu tidak terlalu mengikuti PSAK, ya, di semua lembaga amil zakat, ya. Karena mereka punya kearifan lokal sendiri, artinya kebijakan lokal atau kebijaksanaan lokal yang dia terapkan, gitu loh. Sehingga yang penting bagi mereka adalah bagaimana membangun kemaslahatan umat, gitu. Bagaimana membangun kemaslahatan umat, terus bagaimana ini bisa tersalurkan dengan jujur, ya, dengan dengan penuh tanggung jawab, dengan terbuka, gitu loh. Hanya itu aja sih sebenarnya. Kalau ngikuti PSAK ya malah tambah ruwet sendiri. Nggak bisa diimplementasikan malah nggak Bapak. Oke, keren sekali. Oke, jadi memang ini ya Bapak, dalam implementasi atau pencatatannya itu masih ini ya berdasarkan inisiatif caranya teman-teman sendiri gitu ya Bapak. Nah, karena ini merupakan organisasi sektor publik yang mana memang dari segi pencatatan itu sudah diatur dalam PSAK 109 kalau nggak salah nggih Bapak. Apakah dari UPZ FEBI ini nanti ada inisiatif nggak Bapak untuk menyesuaikan pencatatan tersebut dengan standar yang ada? Khusus untuk UPZ FEBI Winhas, ya, kita memang berusaha semaksimal mungkin, ya, walaupun step by step, ya. Langkah demi selangkah kita berusaha untuk sesuai dengan PSAK 109. Makanya kami berharap dari UPZ Winhas atau FEBI Winhas berharap pada APSAI ini, ya, bagaimana bisa memberikan proses pembelajaran lah bagi kami, bagaimana sebaiknya kita membuat standar pelaporan itu dan bagaimana cara untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Kita butuh komunikasi, ya, kita butuh bimbingan dan lain sebagainya. Melalui APSAI ini. Kami berharap APSAI bisa memberikan dan menularkan ilmunya ke kami. Harapan kami begitu. Agar supaya kami paham tentang akuntansi sektor publik. Karena ini kaitannya dengan akuntansi sektor publik. Oke. Ya, kalau misalnya bisa dibungkus, ya dibungkus akuntansi sektor publik syariah, itu kan enak. Kalau menurut saya gitu, ya. Oke, gitu ya. Oke, siap, sangat jelas sekali. Oke, jadi itu ya Bapak harapan UPZ FEBI Winhas Jember melalui APSAE. Nantinya diharapkan kita bisa mengadopsi standar yang memang sudah ditetapkan dalam PSAK 109. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan waktunya. Keren sekali dan kita sudah mendapatkan insight yang cukup banyak dari Bapak Fauzan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa kami diskusikan. Jangan lupa untuk mengikuti serangkaian program dari APSAE dengan mengakses link di bawah ini. Maka dari itu, saya Zarotu Nur Fadilah pamit undur diri di hadapan teman-teman sekalian. APSAE, United for Better Public Sector Educator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you!